teman-teman, selamat datang kembali di segmen Tamiya Snoop yang sombong pasti kelontak. Masih bersama Rizky Haji. Welcome to the club, wey. Di video kali ini spesial banget ya teman-teman. Akhirnya setelah berapa 2 tahun saya mainan Tamiya, ini saya beli tracknya gitu loh teman-teman. Nah, saya beli ini tuh karena beberapa kali teman-teman itu kan kayak, "Bang, tes runnya gimana bang? Tes runnya gimana bang?" Nah, berhubung saya itu nggak punya track ya, jadi karena udah sampai tabungannya, akhirnya belilah si track Mini 4WD Japan Cup Junior Circuit ya, walaupun masih Japan Cup Junior Circuit tapi nggak masalah lah ya kalau misalnya di sirkuit yang masih standar banget buat junior ataupun ya pemula-pemula gitu ya. Tapi nggak masalah, yang penting kita dapat experience untuk unboxing sirkuit ataupun track Tamiya Mini 4WD original dari Tamiya itu sendiri teman-teman. Wah, langsung aja kita unboxing kali ini. Saya excited banget. Ini adalah unboxing di playlist Tamiya Snoop saya itu yang paling mewah, paling gede dan budgetnya paling tinggi ya teman-teman nih. Demi orang-orang yang "Bang, tes runnya mana bang, tes runnya mana?" Ini nih ya. Nih buat kalian semua. Langsung saja kita unboxing sama-sama. Let's go. Jadi kita harus tidurin dulu nih guys. Apakah seperti ini teman-teman? Coba kita lihat dulu ya. Kita buka dulu dari ini. Oke, ini ada keterangan-keterangannya teman-teman. Jadi untuk si Tamiya Racing Mini 4WD Japan Cup Junior Circuit ini, itu di dalamnya nih ada set contents. Yang pertama curve section itu ada 8. Jadi yang tikungan itu teman-teman, yang curve ataupun yang belok itu ada 8 piece. Kemudian ada straight section kali 2, berarti yang straight section yang lurus ya, itu ada 2 piece. Terus ada bridge approach, itu ada 2. Bridge approach itu berarti dia ini ya buat jembatan. Oke. Kemudian ada wave section 1. Wave section itu berarti yang cacing ya. Kalau misalnya teman-teman Mini 4WD itu biasanya teman Tamiya ya, komunitas Tamiya itu disebut cacing, itu ada 1 piece. Kemudian ada bridge section itu ada 2. Berarti bridge section itu yang mana nanti? Wah, saya juga belum tahu ya. Intinya ada interchange nanti. Kemudian ada bridge support 2. Bridge support itu biasanya nanti untuk si interchange ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buka satu persatu isinya apa aja. Let's go. Ini bisa kelihatan nggak di situ? Ini akan saya putar teman-teman. Isinya itu kayak gimana? Nah, wow. Jadi dalam boxnya, kalau teman-teman yang penasaran isi dari box sirkuit itu apa aja sih, kayak gimana sih dalamnya, itu kayak gini ya. Kita bisa keluarin satu-satu sih harusnya. Di sini ada manual booknya. Wait, manual booknya itu terisolasi di bagian atas ya. Masih kelihatan kan? Ini dia untuk manual booknya teman-teman. Kita buka dulu karena manual book adalah tanda, bukan manual book, ini cuma gambar gini doang ternyata teman-teman. Saya kena prank. Jadi ini tuh adalah gambar ya. Nanti kira-kira hasilnya akan seperti ini. Bisa kelihatan nggak? Nih, ini dia Mini 4WD Japan Cup Junior Circuit. Benar, hasilnya seperti ini guys. Oke, kita taruh dulu. Nah, isinya itu yang pertama kita akan ambilin dulu kali ya. Nah, ini nih. Satu persatu. Nah, mulai dari, wah ternyata isinya kayak gitu teman-teman. Wah. Nih. Pertama, ini adalah underbridge section sama wave section. Underbridge berarti ini di bawah
interchange sama si cacing itu. Nah itu pertama ini dapat part ini, ternyata dipisah-pisah ya, keren sih. Terus yang kedua, wah ini dia teman-teman, ada straight section. Nah straight section berarti lurusan ya, itu kita dapat 2 pasang. Kemudian nextnya kita dapat apa lagi? Oh ini adalah bridge approach. Bridge approach kali 2. Oh bridge approach itu adalah dia yang bagian interchange teman-teman. Jadi di sini kelihatan ya, ada yang by the way ini tuh lintasan 3 lap standar untuk pertandingan di Indonesia. Kalau di Jepang atau di Jepang ya, kok ngomongnya Jepang. Kalau di Jepang itu standar balapnya ataupun yang buat biasanya buat Grand Prix itu udah 5 lap ya teman-teman. Kita beli yang 3 lap, ini standar Indonesia aja. Ini ada yang satunya tuh dia pendek, dia fungsinya mungkin nanti untuk bagian dari interchange ya. Oke. Next, ini dia. Oh, ini adalah curve section, teman-teman. Wah. Ini dia. Curve section berarti dia untuk tikungan ya, teman-teman. Jadi curve section kita dapat 4 piece ya. Oke. Kita taruh di bawah aja. Dan ini yang masih ada 2 lagi ya. Ini kita dapat curve section lagi tapi yang warna biru teman-teman ya. Curve section warna biru. Nah ini dia dapat curve section warna biru. Maaf ya, saya bikin videonya asal-asalan karena ini gede banget teman-teman. Selanjutnya ini terakhir, ini last but not least ya. Ini dia bridge section. Nah ini tuh buat dipasang di bagian interchange ya teman. Tapi nggak tahu nanti, langsung aja mungkin kita rakit bareng-bareng ya. Tapi nggak di studio ini, kita pindah ke depan. Ini unboxing termahal saya sih teman-teman. Let's go, langsung kita ke bagian perakitannya. Nah teman-teman ternyata ada yang lupa. Nah di sini masih ada sisaan teman-teman. Ya ini dia. Wah. Ini selain dari gambar yang tadi ya, ini tuh ada kayak bridge support ya teman-teman. Saya juga nggak tahu, nanti kita akan lihat aja, cek. Dan di sini ada manual book dan stiker ya, ada start sama finishnya nanti teman-teman. Nah ini dia, kita akan dapat stiker ini buat di tracknya atau dipasang di mobil aja juga oke sih. Langsung aja kita rakit, let's go. Ya teman-teman, ini dia nanti kita akan coba rakit di sini ya. Ini bagian depan dari kantor dan akan ditemani dengan kawan saya. Langsung saja kita rakit mulai dari sini nih. Ini ada manual booknya by the way, jadi kita akan coba buka dulu manual booknya ya. Masang itu mulai dari mana gitu, biar kita nggak sotoy gitu teman-teman. Ini ada start dan sebagainya, ada baut-baut juga ternyata. Nggak tahu nanti bautnya buat apa ya, tapi yang jelas mungkin nanti baut ini akan berguna biasanya di interchange ataupun di tikungan-tikungan ya. Terus ada using circuit safety ya, di sini ada kertas-kertasnya dan ini manual booknya teman-teman. Jadi nih ada berbagai macam layout, kalau mau kayak gimana, dibutuhin berapa, kayak gitu ada. Oke langsung aja kita rakit, let's go. Mulai dari papan start. Papan startnya itu ada di lurusan ya teman-teman. Coba aja buka yang straight ya, ini bukan temen. Ini dia yang straight, ternyata kebalik guys. Dapat 2 pieces begini. Wow, ori nih guys. Dapat 2 pieces yang warna putih, ini disingkirin. Terus di sini langsung kita nyambung ke yang curve, yang nikung ya.
yang curve section. Oke. Wah, ini dia teman-teman, yang curve ini kalau satuan tuh harganya malah mahal banget. Kayaknya hampir 1 jutaan ya, satu ini. Apalagi yang interchange itu bisa, saya kemarin lihat itu harganya sampai di 2 jutaan teman-teman, itu kalau buat satu piece-nya. Nah ini tinggal kita pasang aja. Ini mulai dari mana ya? Kira-kira. Ini berarti putih sama putih. Ini ya? Oh, I see that. I see that. Dia saling menusuk di sini teman-teman. Saling menusuk. Ih, gampang ya? Ternyata gini doang. Oke. Ternyata pemasangannya gampang banget teman-teman. Ini karena original atau gimana ya? Dia langsung krek gitu loh. Nyampe nggak nih kira-kira? Terus tikungan. Ternyata sangat kecil ya. Oke. Cacing sini ya. Oke, kita taruh sini aja berarti. Dibalik guys, supaya interchange-nya ada di sebelah sana. Oke. Pas. Wah. Sangat presisi. Oke. Ini cacing ya. Main itu keluar apa dalam? Ini saya. Biar lurusin loh. Kan ada kayak anak. Nih, Cip pasang Cip. Ternyata capek guys, capek. Keringat. Ini kameranya kurang lebar ya teman-teman ya. Coba. Iki. Sini jeruk iki ya. Ini kan? Oke, satu terpasang. Terus ini, oh aku tahu. Nah, gini guys. Tinggal ini pasang itu. Nah, ini adalah pemasangan interchange teman-teman. Jadi ini tuh fungsinya buat bridge yang nanti kita pasang di sini. Nah, ini dia. Ini ada bridge approach apa tadi. Nah, ini tinggal kita baut aja sini teman-teman. Bentar, kita pasang dulu. Ini tinggal di plug and play. Sini. Set. Pasang nggak? Oke. Ini ada baut ya, tinggal kita pasang aja ke sini. Nanti kita bisa kita baut, tapi kita escape dulu. Nah, ini kira-kira ruangannya pas nggak ya teman-teman ya? Coba langsung
Kita buka lagi chip. Berarti yang yang curve merah. Terakhir ini Ternyata cuma segini doang guys. Nih jadi dengan harga sekitar 3 jutaan kita akan dapat layout track ini 4WD Junior ya, gede ini. Nih plug and play. Nih buat teman-teman ya yang kepo sama bagian bawahnya itu kayak gini nih. Nih jadi nanti ini masang ke lawannya, ke ceweknya. Ini yang cewek nanti bakal terpasang sama cowoknya. Ini nih. Jadi bagian bawahnya kayak gini. Nah, pemasangnya tinggal di ini aja, plug and play. Sep. Sep. Udah jadi nih. Jadi ini dia teman-teman untuk track ya Mini 4WD Racing Japan Cup Junior Circuit itu udah jadi layoutingnya. Tinggal kita nanti pasang stiker-stikernya ya kayak startnya dan sebagainya gitu. Ya teman-teman semua, ini kita udah rakit semua tracknya ya. Sekarang tinggal kita pasang stiker nih. Ada stikernya teman-teman ternyata. Jadi di dalam paket pembeliannya kita akan mendapatkan stiker start ya dan beberapa ornamen tambahan. Ini mungkin kayak semacam sponsor kalau di track-track di MotoGP ataupun F1 gitu teman-teman. Dan yang kedua kita akan dapat ini juga ini stiker tambahan ya. Ini coba kita buka isinya berapa. Ini lumayan sih, bisa dipasang di helm atau di mobil nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita dapat 6 piece teman-teman. Lumayan ya. Langsung aja kita pasang stikernya ya teman-teman. Ini dia. Jadi kalau misalnya stiker tuh kita bisa cek acuannya di sini aja teman-teman. Jadi mau sama atau enggak itu terserah kalian semua. Tapi saya mau nyamain aja stikernya, pemasangannya dengan si kertas gambar ini. Let's go. Oke, jadi buat pemasangannya biar sama kayak di gambar ya. Kita pasang start di sini teman-teman. Nah, ini saya pakai acuan mobil Mini 4WD biar pas nanti kita pasang startnya di mana. Kira-kira segini lah ya. Nanti kan startnya ini. Go, just sana. Mulai dari merah dulu. Ini harus jangan ragu-ragu ya guys. Oke. Terus nextnya warna putih guys. Oke, by the way nanti untuk start ini juga nanti bakal jadi finishnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya start di sini, berarti finishnya juga di sini. Nanti untuk regulasinya sama seperti kebanyakan balapan kami ya, yaitu 3 lap. Siapa yang 3 lap duluan dan dia nggak keluar track, dia menang. Terakhir. Oke. Start selesai. Wah, mantep nih. 2, 3, alright. Terus ya paling bagian-bagian sini sih. Oke, jadi itu semua tadi teman-teman rangkaian dari unboxing sampai kita rakit sama-sama si track Mini 4WD Circuit Junior Japan Cup ini ya. Jadi untuk masing-masing konektornya itu cukup presisi ya teman-teman. Mungkin karena ini adalah original dari Tamiya-nya, jadi enak banget buat dipasang antar konektornya. Tapi ada beberapa catatan, seperti di interchange itu saya jumpai itu kurang nyambung gitu teman-teman antara si tepi ya, tepi track satu dengan yang lainnya. Mungkin karena barangkali tertekan-tekan pas di boxnya ya, jadi kayak ketekan akhirnya dia bentuk sudut ataupun derajat yang lebih miring dibandingkan tepi yang lainnya. Itu aja sih mungkin kekurangannya ya. Overall oke sih teman-teman. Nah selanjutnya coba kita akan uji coba track ini menggunakan 2 mobil kesayangan saya, yaitu Vanguard Sonic dan Victor Magnum. Kira-kira gimana sih experience dari track baru ini untuk kita balapkan, karena sesuai dengan tracknya ya teman-teman, itu Tamiya Racing Mini 4WD Japan Cup
junior circuit, jadi kita pakainya yang STB, bener-bener pure, nggak kita modifikasi apapun. Ini untuk ukuran girasnya sama, bannya sama, baterainya juga kita full ya, dua-duanya. Coba kita langsung aja coba track ini dengan dua mobil balap ini. Let's go. Oke, jadi ini saya mau balapin si Victor Magnum, ini mobil kesukaan saya, dan satunya Vanguard Sonic. Oke, udah siap? Oke. Yo, 3 engine on. 3, 2, 1, go! Ya teman-teman semua, karena tadi terjadi insiden ya, Magnum saya rungkat, itu udah patah sih. Akhirnya kita ganti nih, saya rekrut lagi teman saya menggunakan mobilnya, yaitu Proto Saber Evolution lawan Vanguard Sonic. Gimana hasilnya? Kita langsung uji coba aja. Siap? Engine on. 3, 2, 1, go! Ya! Wah! Ya udah, 6 lap ya. Wah, terkejar Bung. Wah, ya begitulah chaosnya teman-teman. Jadi tadi 3 lap. 3 lapnya itu dimenangkan oleh Proto Saber Evolution. Sebenarnya ada banyak faktor ya teman-teman semua. Kenapa Vanguard Sonic kalah? Karena dia itu pakai air chassis. Nah, air chassis itu enak banget emang buat STB-an. Oke teman-teman semua, itu aja mungkin untuk video kali ini. Jadi dengan harga sekitar ya 3 jutaan, worth to buy lah ya. Karena bayangin teman-teman, kalau misalnya kalian itu beli per piece-nya, kayak interchange ini aja. Kalau kemarin saya sempat lihat di marketplace harganya sampai 2 jutaan teman-teman. Itu kan, wah cuma dapat satu interchange aja itu kayak wah rugi dong. Nah mending kalau misalnya mau beli yang ori, belinya yang kayak gini aja. Jadi udah satu paket itu harganya 3 jutaan, kira-kira worth to buy nggak sih? Itu kalau untuk ori mungkin worth ya. Kalau misalnya yang brand-brand lain yang kayak KW-KW ataupun yang brand-brand lain HJH dan sebagainya mungkin bisa setengah harganya ya teman-teman dari Tamiya gitu. Cuma kalau misalnya mau experience teman-teman dapat yang original, mungkin bisa aja teman-teman beli ini kalau punya uang lebih ya. Itu aja buat review kali ini. Thanks banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai sejauh ini ya. Experience untuk unboxing, track, dan merakit ya. Ini bisa buat mainan nanti di kantor. Buat kalian semua jangan lupa untuk like video ini kalau teman-teman suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa buat komen juga di kolom komentar ya, kira-kira worth it nggak sih kita beli dengan harga segitu untuk track Tamiya ini original ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini untuk video-video selanjutnya, dan biar teman-teman nggak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Jangan lupa juga buat join membership ya teman-teman, karena saya bakal promosi terus untuk teman-teman ikut membership. Karena di membership itu ada konten-konten yang cukup eksklusif ya, gimana teman-teman bisa ngeliat ya konten-konten saya tanpa di-cut ya untuk pembuatan ataupun build, entah itu dumper, entah itu BMX dan sebagainya ya, yang itu nggak ada di video-video reguler. Itu aja buat teman-teman semua, stay safe, keep healthy, and as always, see you next time di segmen Tamiya Snoop yang sombong pasti kelontang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi mainan ini.